Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasna Al-Fatih dengan NIM 20043125. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tugas akhir teori portofolio dan analisis investasi, mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal pada saham PT Bumi Resource Mineral. Sebelumnya, saya berterima kasih pada Ibu Maya Afrianti selaku dosen pengampu mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasannya. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengetahui profil perusahaan pada PT Bumi Resource Mineral ini. PT Bumi Resource Mineral ini adalah perusahaan pertambangan multimineral yang beroperasi di Indonesia. BRMS ini didirikan di Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2003 dengan nama PT Panorama Timur Abadi. Perusahaan ini merupakan entitas induk dari berbagai entitas anak yang berusaha dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan sumber daya mineral. Adapun BRMS ini merupakan sumber daya mineral yang termasuk tembaga, emas, seng, dan timah. Berikutnya kita lanjut pada bidang usahanya. Bidang usahanya terdapat pada aktivitas kantor pusat dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya melalui pengawasan dan pengelolaan entitas anak yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan atas sumber daya mineral. Berikut pada tata kelola perusahaannya, itu diberi nama dengan nama Code for Good Corporate Governance. Adalah seperangkat kebijakan tata kelola perusahaan yang dikembangkan dan diadopsi oleh BRMS dan anak perusahaannya. Hal tersebut menjadi pedoman bagi seluruh unit bisnis BRMS dalam menentukan kebijakannya. Berikut bisnis modelnya nampak kegiatan usaha yang tadi yaitu eksplorasi dan pengembangan pertambangan sumber daya mineral, kemudian sumber pendapatannya di mana 68% ini dari pendapatan BRMS berasal dari penjualan produk emas kepada para pembeli yaitu PT Aneka Tambang dan PT Bumi 1 Inti. Kemudian 32%-nya itu dari pendapatan perusahaan berasal dari jasa penasehat penambangan terhadap third holding fleet. Kemudian ada segmen usahanya, itu di Indonesia, di mana pemenuhan kebutuhan pasar mineral dalam energi dan melakukan pengelolaan dan pemurnian logam dalam negeri. Ini merupakan tabel dari kesimpulan profil perusahaan tersebut. Adapun untuk sektor dan subsektornya itu barang baku, dan industri dan subindustrinya itu logam dan mineral. Kemudian direktur utama dari PT ini yaitu Agus Projosasmito. Kemudian pemegang sahamnya dapat kita lihat di dalam tabel ini. Kemudian lanjut saja kita kepada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Dalam melakukan penilaian saham, investor bisa melakukan analisis fundamental secara top-down untuk menilai prospek perusahaan. Analisis fundamental ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu analisis ekonomi, di mana ia merupakan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Yang kedua, ada analisis industri, merupakan salah satu bagian dalam analisis fundamental, dan analisis industri ini biasanya dilakukan setelah kita melakukan analisis ekonomi. Yang ketiga ada analisis perusahaan. Dalam melakukan analisis perusahaan ini, investor harus mendasarkan kerangka pikirnya pada 2 komponen utama dalam analisis fundamental. Yang pertama yaitu earning per share dan risk earning ratio perusahaan. Pada PT ini dapat dilihat financial report-nya, laporan keuangannya. Terdapat di sini ada penjualan, di mana dari tahun 2019 sampai 2022. Dapat kita analisis. Kita lihat dari data tersebut bahwa penjualan setahunnya terus meningkat.
di mana halnya dapat menggambarkan bahwa kinerja penjualan dari perusahaan ini cukup bagus. Kemudian pada tahun 2022 ini, kinerja keuangannya untuk periode 9 bulan pertama dengan peningkatan penjualan emas dapat mencapai 28%. Hal ini dapat dikatakan sebagai kenaikan yang cukup signifikan pada perusahaan ini. Kemudian ada net income-nya atau pendapatannya, di mana pendapatan pada perusahaan ini dinilai peningkatannya cukup drastis dari tahun 2020 sampai 2022. Sampai 2021. Namun penurunan ini, namun perusahaan ini mengalami penurunan yaitu pada tahun 2022 yang tidak terlalu jauh dikarenakan penjualan pada tahun ini ikut meningkat. Kemudian ada total asetnya, dapat kita lihat pada 2022 meningkat drastis, lanjut pada total utangnya atau liabilitasnya. Untuk total liability ini pada tahun 2019 sampai 2021 terus mengalami peningkatan, terus mengalami penurunan. Tapi meningkat lebih jauh pada tahun 2022, di mana peningkatan ini terjadi di tahun 2021 ke 2022 karena adanya penambahan utang jangka panjang. Lanjut ada total modalnya. Dalam perusahaan ini, untuk total ekuitasnya mengalami fluktuasi dan terlihat perubahan yang cukup signifikan, di mana peningkatan ekuitas tahun 2021 ke tahun 2022 hingga meningkatnya 5 miliar lebih. Kemudian ekuitas ini juga ikut meningkat karena adanya penambahan dari peminjaman utang jangka panjang yang menambah pada modal perusahaan BRMS ini dan dapat mengalami peningkatan pada total ekuitasnya. Inilah kesimpulan dari financial report-nya yang terdapat pada aplikasi Motion Trade yang saya beli sahamnya. Kemudian juga ada laporan arus kasnya. Ini kesimpulan laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai September 2018. Kemudian kita masuk pada analisis teknikal. Adapun analisis teknikal ini ialah teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan fungsi. Dalam menganalisis teknikal ini bisa secara disalurkan melalui berbagai indikator dan prinsip dasar antara lain seperti pola-pola, garis tren, rata-rata pergerakan, dan momentum harga. Analisis teknikal ini juga dapat membantu mengidentifikasi arah suatu tren, tetapi tidak diketahui metode yang secara konsistennya dapat digunakan untuk meramalkan besaran harga. Adanya keputusan investasi dalam analisis teknikal ini adalah mendasarkan diri pada data pasar di masa lalu seperti data harga saham dan volume penjualannya. Kita lanjut, berikutnya yaitu grafik analisis teknikal pada PT BRMS ini, di mana dinilai kita dapat lihat dari grafik tersebut, saham BRMS ini selama 5 bulan terakhir dapat terlihat mengalami penurunan harga saham pada bulan September. Adapun pada bulan ini beredar bahwa adanya demonstran yang menggeruduk kantor yang berada di Bali. Kemudian diharapkan pabrik tersebut diharapkan mulai berimbas positif terhadap kinerja keuangan perusahaan pada kuartal 4 tahun 2022. Adapun alasan saya memilih untuk membeli saham ini yaitu karena saya tertarik untuk membelinya. Dikarenakan harga saham ini masih terbilang cukup rendah, serta pada saham perusahaan ini juga dapat berpotensi cukup baik bagi para pemegang sahamnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.